Feodal itu masuk nanti istilah ini di Eropa, gitu. Tuan tanah, ya proletar, rakyat-rakyat jelata itu diadu sama mereka. Yang mengadunya itu ya Marxisme komunis. Di Indonesia masuk namanya nanti gerakan tani. Seolah-olah mereka membantu pupuk para petani, padahal disuruh bawa ini rencong nyabit tuh menghadapi ulama. Kurang ajar di Indonesia. Jadi mereka ada nanti berjuis, kaum berjuis, kemudian ada yang kaum proletar pakai jelata. Yang menguasai tetap akhirnya orang yang menguasai uang, tanah. Itu kalau di India tuan takur ya. Apa itu? Oh iya, tapi itu kan merasa calon nggak dapat apa-apa. Merasa proletar gitu ya. Nanung proletar saat, ada nanung mafia, serap lagi sudah. Mafia mal. Mafia mal. Oleh karena jiwa Barat itu sedari zaman Yunani terus ke zaman Romawi dan zaman kedaulatan bangsa-bangsa Eropa tetap berdasarkan kepada kebendaan dan keasikan hidup duniawi melulu, dan oleh karena ajaran-ajaran akidah agama Kristen itu sendiri lemah dan kabur serta penuh dengan kesangsian tadi itu keraguan. Masalahnya mereka bermain di keraguan itu, walhum fi syakkin yal'abun. Yal'ab bin Dori ya, dimana dia ragu terus. Bahkan kalau istilah lebih gerung ya, dia sendiri ragu terhadap yang diragukan itu. Wah itu udah dungu kuadrat. Dia ragu. Bapak ragu ya? Iya ragu. Tapi yang saya ragukan saya ragu nih ya. Tenang. Dungu. Jadi susah. Kalau bahasa itu kan safi, sufaha. Nah orang dungu itu siapa? Yahud. Mawallahum angkibatil mulatikan anaya. Tapi nakibat orang itu. Saiful sufaha itu bahasa keren sekali dari Allah. Saiful sufaha wallahum angkibatil. Mereka bilang kita ini yang bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Yang dungu itu kata Allah mereka. Karena alasan Allah logis kan? Walillahil masyriq wal maghrib. Jadi Allah timur dan barat. Setelah Allah mau pindahkan kiblat kemana? Karena fa'ina matuwalu fa'tama wajhullah. Itu makanya kalau yang paling keren kalau antum mungkin mau sedikit mendalami tadabbur Quran itu, ya Dr. Amr Khalid itu luar biasa. Dia apa namanya? Saya baru sampai ke surah Al-Imran. Kita sampai itu dari ayat 1 sampai ayat 120 itu bicara problem eksternal. Semua bicara tentang ahli kita. Al-Imran. Supaya kita bisa kokoh maka doanya karena la tuzigh quluban. Jadi 121 sampai 200 itu problem internal kita umat Islam. Bahasa yang luar biasa karena Rasulullah 3 hari 3 malam berdebat dengan Kristen Najran. Sampai pertanyaan terakhir adalah siapa bapak Nabi Isa? Bingung Rasulullah. Itu pertaruhan agama itu. Kata mereka kalau nggak tahu bapaknya adalah Allah. Jadi Nabi Isa adalah anak Allah. Turun ayat wa ummuhu siddiqah kana yaqulani ta'am. Ibunda Nabi Isa itu perempuan baik-baik, jujur. Dia bersama Nabi Isa biasa makan makanan. Itu logika. Yang biasa makan kayak manusia, masa Tuhan? Mereka balik tengah jalan 3 orang baik lagi syahadat. Tapi debatnya 3 hari 3 malam. Sanggup kita berdebat sama pendeta itu 3 hari 3 malam? Bayangkan itu. Jadi makanya Quran itu tidak sekedar baca kemudian khatam dapat pahala banyak tahun depan baca Quran lagi, Ramadan naik, diskon pahala, hore, masa itu aja. Makanya harus ada pemahaman yang lebih. Jadi ketika fisyak yang abun saya dapat ayat itu, saya ulang-ulangi sekarang ini. Itu ketika ngaji di ini dah yang menyampaikan ayat itu berulang-ulang atau Ustaz Hendy Salah. Itu ketika berbicara masalah feminisme perang barat. Balhum fisyak yang abun. Bahkan mereka itu bermain-main dalam keraguannya. Jadi mereka itu ragu terhadap apa yang mereka ragukan sendiri. Kan sesat berarti. Ragu.
Berapa ragu ya? Saya ragu tuh. Jangan-jangan saya ini nggak hidup di dunia kan? Sampai ada yang bilang, Pak, cok, kalau pipinya Pak, terasa, Bapak sih di dunia kan? Baru sadar dia itu nggak sadar. Kesangsian, setelah penuh dengan kesangsian, ragu terus, maka unsur-unsur keyakinan dan akidah-akidah mengenai hal-hal rohaniah agama itu semakin lama semakin lemah merosot. Wajarlah makin lama itu. Ada yang gereja penyembah setan, ada gereja Lucifer. Itu untuk apa? Sebenarnya mengisi kekosongan. Itu pernah disinggung sama Syekh Al-Tuti. Dikatakan, Aurubah minat takniyah ila ruhiyah. Main dengan mesin aja, otak aja. Terakhir hampa dia. Sekarang mereka mencari itu. Ainal jawab fil Islam. Makanya ada namanya Manhaj al-Hadarah fil Quran. Itu buku beliau, tapi nggak terlalu tebal. Jadi ada manhaj. Itu belum masuk sedikit di fikih peradaban, sedikit itu. Belum saya baca total. Itu bagus sekali. Karena beliau biasa juga berdebat dengan orang liberal. Karena beliau disebut dengan bunganya sap. Jika bunganya layu, karena dia meninggal, sekarang kita repot. Mungkin sementara diwakili oleh Syekh An-Nabulsi, setara ya. Karena setelah Syekh Suhaili, Syekh Al-Tuti itu kita belum mendapatkan. Soalnya kalau pikir mandal ya. Bahasa kita mandal ya, saya daftar bisa jalan. Orang jalan. Jadi agak ribet. Makanya kalau ulama meninggal ya sudahlah. Hilanglah ilmu bersama. Apatah lagi apabila ilmu pengetahuan sains dan lain-lain unsur akliyah tadi itu unsur akliyah ilmu pengetahuan yang dibawa masuk oleh Islam mulai merangkum merajalelai jiwa dan pikiran barat. Di Islam itu pelan-pelan sebenarnya ketika datang ke Eropa itu menghapuskan unsur-unsur Eropa itu. Jadi sebenarnya Islamisasi di Eropa sampai sekarang masih berjalan. Bukan Islamisasi yang disebut oleh Prof. Alatal, karena beliau adalah Islamisasi ilmu pengetahuan kontemporer. Tapi Islam itu sekarang berbayangkan luar biasa di sana. Cuman kan tidak diekspos. Bagaimana kalau ada yang demo di negara kita, itulah diekspos lagi. Orang mainnya sekarang YouTube, sekarang TV ditutup. Orang sekarang punya TV sendiri, bikin YouTube sendiri. Kemudian kebudayaan barat itu telah menggunakan hujah-hujah ilmu pengetahuan bagi menafikan, bagi itu berarti untuk ya, bagi menafikan ajaran-ajaran karut agama Kristen. Makanya ada istilah karut marut. Udah amburadul, carut marut. Karut marut. Dan telah menganjurkan semula kepada dirinya falsafah hidup yang memungkirkan keistimewaan agama dalam masyarakat serta menggugat kewibawaannya. Agama digugat. Makanya ketika guru kita ya Dr. Fahmi Zarkasi ke Birmingham University itu ada baleho besar. Selain baleho apa namanya? Banner besar itu. Poster. Panduk. Pokoknya baleho ya. Baleho besar itu iklan bola. Tapi bacaan it is a religion too. Itu juga agama bro. Bola itu udah kayak agama. Nah, ini agama juga kan. Tapi iklan orang lagi main bola. Nah, jadi mereka hampa. Karena mereka selalu wibawa agama itu ditolak. Apa sih agama? Makanya mereka datang ke gereja pertama kalau ada yang mati, kalau kawin. Selain itu di depan gereja orang jualan patung Yesus. Biasanya kalau saya di kelas saya sampai 5 pounds. Jadi harga patung Yesus 5 pound sterling. Murah Tuhan. Murah. 5 pounds. 5 pound sterling dan 5 pound sterling. Patung Tuhan. Wah, gila itu. Menarik. Kalau semakin dibasuh Ofis sama 1 pound sterling. Dan mendirikan sebagai gantinya, ya sebagai ganti agama itu adalah kewibawaan falsafah
dan keistimewaan manusia dan dunianya serta cara-cara meninggikan lagi indera kesedapan nikmatannya manusia menikmati dunia ini. Makanya ada yang disebut dengan permisifisme. Hanya kalau mereka sudah sampai sweet 17, umur 17 tahun, pulang malam orang tuanya nggak boleh marah lagi. Marah. Yang dari mana? Kalau kita kan gitu, orang kita tahu aja. Kali itu udah nggak boleh dilarang. Makanya kalau dia bawa, istilahnya kan boyfriend, bawa girlfriendnya ke kamar. Ya. Jadi free sex, violence sama mereka itu ya biasa. Namanya sosial distancing, pantasan sosial. Jadi kalau sudah umur 17 tahun sudah wajar lah. Bahkan sampai aborsi pun nggak apa-apa. Karena penting adalah menikmati dunia. Falsafah hidup yang lambat laun muncul akibat pergolakan nilai-nilai abad pertengahan di Eropa itu ialah suatu paham pandangan hidup sekular. Pandangan hidupnya sekular dah, yang biasa digelar dengan nama humanisme. Humanisme ini ada yang humanisme sekuler. Nanti silakan baca di Dr. Anies Maritoha, tren pluralisme. Itu ada sebutan humanisme sekuler. Karena ada yang namanya insaniyatul insan, memanusiakan manusia itu cuma ada di peradaban Islam. Yang lain itu sekuler. Jadi seolah-olah mereka ingin membebaskan dan menghormati manusia padahal sedang menjerumuskan. Itulah doktrin kebebasan. Enggak tahu, saya kayaknya ada hari ini kata-kata pilihan tadi. Dia menyebutnya bahasa Belanda, free thinker atau apa? Free thinker bahasa Inggris itu, mikir bebas. Kayaknya ada di status saya terbaru hari ini. Masya Allah, ini status baru juga ya. Hilang fokus dunia sudah bosan tuh hidung. Jadi pandangan hidup sekular itu dibahasakan dengan humanisme. Makanya nanti pada mohon maaf, apakah tahun 1789 revolusi Prancis itu kan 3 aja itu, brotherhood, fraternity, sama dengan liberty. Liberty itu kebebasan, fraternity ya termasuklah kawan-kawan dan segala macam. Brotherhood itu persaudaraan, tapi dalam makna bukan ikatan akidah. Kamu bertulis kawan kita proletar, kenal. Wah kalau itu kacau. Kalau kita jelas ya, innakum sunguna, tursakuna, itu hafal itu. Kalian bisa ditolong, dibela dan mendapat rezeki karena ada orang lemah di antara kalian. Sama mereka orang lemah itu dieksploitasi ya itu. Kalau kita itu sumber keberkahan itu. Kalau ada orang miskin makin disantuni ya makin berkah kita. Bagi orang barat enggak. Wah, boleh kita siksa aja gitu kan. Apalagi di India kena kasta, habis. Sudra ya, sudra. Wah, naik sedikit aja ke waisan udah enggak bisa kan. Kalau lagi kesatria sama Brahma, enggak bisa kan. Makanya kasta sudra tidak boleh kawin dengan Brahma. Nah, sekali. Tapi ada yang lebih hina daripada sudra ya. Kalau kamu kawin dengan orang Islam, wah susah. Faham humanisme ini mementingkan hanya dasar keistimewaan kemanusiaan dan keduniaan serta kebendaan. Apa yang urusannya humanisme itu? Memang human katanya kan, human being, human apa nih? Humankind. Tapi kemudian yang dirusaknya adalah justru kalau istilah yang saya kutip dari Said Qutb dalam sekaligus promosi buku fikih peradaban, al-hadarah la tulaimul insan. Di peradaban barat sekarang, peradaban yang nggak cocok untuk manusia. Dan nanti ada buku beliau itu al-Islam dan muskilat al-hadarah, Islam dan problem peradaban. Makanya bahasa mereka itu bahasa beliau hadarah al-insan al-abyad, peradaban orang kulit putih, itu bahasa. Jadi dia bilang Eropa sedang sakaratul maut. Eropa
Eropa sedang sakaratul maut, maka yang menggantikannya adalah peradaban Islam. Nah, belilah buku fikih peradaban ya. Usahanya promosi apa gunanya IG? Itu diantaranya kan. Hah? Gue, itu dan baik mau tahu lah. Sudah ada yang ikut tuh, sudah ada yang ikut. Baik, kemudian di sini kata beliau, dan tiada meletakkan agama dan ajaran-ajaran serta kepercayaan ketuhanan sebagai yang utama dan penting selain daripada menjadi alat bagi kesejahteraan manusia dan ketentraman masyarakat demi mencapai masalah negara. Agama itu nomor sekian. Pancasila Soekarno itu ketuhanan itu paling penting. Katakanlah Agustus sepakatilah. Sampul yang saya share sekarang di WA saya itu sejak dulu gitu, setiap ada masalah Pancasila pasti ke Jakarta disertakan. Lama kan sekolah kita kemarin baru online dengan Sobat Pasir sosial lewat Google Meet. Ini untuk menyambut 5 Juli ini dekret presiden, wah ini luar biasa nih. Ulama-ulama kita ini akan wah pokoknya ngeri. Kenapa? Karena humanisme sekuler ini akan dimasukkan lagi. Kalau antum pelajari itu. Makanya kenapa nanti Jumat ini kita ada demo dari masuk ke DPRD segala macam. Saya diminta orasi mewakili pesantren Sumatera Medan. Biar insya Allah kalau saya nggak ada halannya. Masalahnya menurut survei sementara saya nomor 70 target PKI di Medan, saya nomor 70. Itu sudah diskusikan dengan agen rahasia. Jadi luar biasa itu. Oh, kita main bola gitu. Nah, kalau sudah masuk target ya tinggal nyiapkan sikir-sikir aja. Sikir. Ya gimana lagi? Mantau ditangkap ya kan. Nah, tapi kan masih lama nomor 70. Nomor 1 dulu lah. 69, 69 kita lari. Mana nomor 70 itu? Hilang saja. Mana? Ini penting ya. Humanisme sekuler itu termasuklah doktrin komunis. Ada tuh saya petik hari ini itu. Kalau sudah ajaran komunis masuk ke negara kita ini, Bu Hamka, di status saya yang hari ini. Jadi ada anak muda pun yang mabuk PKI. Nuduh orang yang beragama itu bilanglah udah segala macam. Tapi bahasa mereka kan kadrun. Kadal gurun berarti Arab. Nah sekarang masalahnya adalah banyak orang tidak ingin berlama-lama memikirkan ini. Udah ada yang jangan bahaya. Jadi humanisme sekuler ini itu yang ditentang oleh Muhammad Nasir, nanti istilah dia itu ladiniyah, kan sekuler. Kalau masalahnya kan Allah diniyah, nggak beragama. Ini sekuler. Itu bertekak dengan Insinyur Soekarno di konstituan itu. Masalah ladiniyah. Beliau mengusulkan dasar negara kita adalah Islam. Tolak harus demokrasi. Kata beliau, kalaupun harus demokrasi, saudara ketua, maka saya mengusulkan teistik demokrasi. Demokrasi berdasarkan ketuhanan. Hebat Nasir itu. Umurnya masih ketika menghajar orientalis saja, umurnya masih 23 tahun. Nasir. Jadi ketika dia berantem dengan Soekarno dan yang lain-lain itu, kira-kira umur berapa? Sekarang kita umur 23 tahun masih cari kerja. Mana bawa ijazah? Tolak. Ditolak lagi. Terakhir nggak kerja. Karena dia terkungkung dengan ijazah itu. Itu juga sekuler. Itu bahaya itu. Maka ini penting kata beliau ini. Jadi pandangan hidup barat ketika itu adalah sekuler yang biasa digelar dengan nama. Nah sekarang humanisme itu apa isinya? Kebendaan. Satu ya. Kemanusiaan dan keduniaan serta kebendaan. Tiga itu aja. Berarti yang puncak bukan Allah, manusia. Semua ikuti dari belakang ya. Baik. Jadi kalau untuk maslahat negara itu bagi mereka cukuplah
agama ini dihilangkan. Oh, bahaya. Sekarang pun kita dalam kondisi yang sangat harus diperhatikan. Dari segi politik, ini masalah ini ya, humanisme. Dari segi politik, paham humanisme ini berasaskan sejarah agama dan orang Eropa yang menyalurkan dirinya menerusi dua tafsiran, yang satu biasa digelar dengan nama kapitalisme. Coba bahaya kan ini. Makanya orang mau bisnis pun nggak apa-apa, yang penting kapital, duit, uang, kaya raya, masal itu melanggar mau riba, jangan nggak peduli. Kapitalisme. Dan yang satu lagi dengan nama sosialisme. Sosialisme identik dengan Marxisme. Hati-hati ketika ada PSI, Partai Solidaritas. Itu. Kalau kita paham perjalanan politik Indonesia, kita paham betapa komunis memang mau dimasukkan. Coba ada PSI. Zaman dulu, zaman masih banyak partai, zaman itu istilah zaman dulu, zaman revolusi. Masih tahun 47, 48, 49 itu masih zaman revolusi. Itu ada PSI, Partai Sosialis Indonesia. Soekarno mendirikan PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Maka dikenal dia sebagai Bapak Marxisme Indonesia. Di mana dia menjelma, disekulerkanlah di PDIP. Banteng kesurupan, Banyak. moncong putih. Coba bayangkan ya. Dalam pandangan hidup dikenal dengan humanisme, dalam politik ada kapitalisme dan sosialisme. Wah, kawan sekali. Kok pas sekali kajian kita hari ini di sini ya? Lagi Indonesia lagi kacau kayak gini.